Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan, dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat Inovasi, berbicara mengenai limbah, tentunya yang terfikir oleh kita adalah hal-hal yang terbuang. Tetapi banyak sekali limbah yang bila kita manfaatkan atau kita olah kembali atau kita recycle, dia akan memberikan arti dalam bentuk yang lain. Seperti inovasi kita berikut ini, yaitu limbah peternakan ayam, petelur untuk pakan ikan lokal atau ikan lele. Inovasi ini digagas oleh Ibu Rizky Eka Putri, SPT MSI, yang merupakan dosen inovatif dari Universitas Sumatera Selatan. Apa sih pakan yang merupakan hasil limbah dari peternakan ayam? Langsung saja kita sapa Ibu Rizky Eka Putri. Selamat datang Ibu Rizky Eka Putri di acara kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada Balitbang Novda. Senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan salah satu inovasi dari kami Universitas Sumatera Selatan. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya, Tetap semangat di ya? tengah pandemi ini. Gimana dengan proses KBM-nya? Artinya mahasiswa sudah offline atau masih online? Kebetulan kalau di Universitas Sumatera Selatan kita sudah offline, sudah offline dan sekarang sedang menempuh ujian akhir semester. UAS ya? Iya benar. Tapi tetap saja dengan protokol kesehatan. Iya, pastinya. Pastinya. Berbicara mengenai inovasi Ibu ini ya, limbah peternakan ayam. Apa sih Bu yang terinspirasi pertama kali ketika berbicara mengenai limbah peternakan ayam petelur? Jadi apa sih yang menginspirasi saya gitu kan ya, ketika saya meneliti suatu inovasi begitu kan ya Bu ya. Jadi kalau yang kita tahu ketika kita berbicara tentang proses budidaya ikan gitu kan ya, khususnya ikan lele kan ya Bu ya. Jadi ketika kalau kita ketemu nih sama pembudidaya ikan lele ya, apa sih permasalahannya Pak gitu kan ya. Ya tidak jauh salah satu permasalahan utama mereka yaitu penyediaan pakan. Pasti itu selalu menjadi masalah dalam proses budidaya ya. Salah satunya penyediaan pakan itu. Jadi kita sebagai peneliti ya, salah satu dosen kan tridharmanya penelitian ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi kepada pembudidaya sebagai kelompok masyarakat ya Bu ya. Lalu muncullah ide bagaimana caranya kita memanipulasi pakan. Nah, jadi ketika kita bisa memanipulasi pakan tersebut, maka kita bisa membantu mereka untuk menurunkan cost yang harus mereka keluarkan ketika mereka memelihara ikan mereka gitu kan ya Bu ya. Lalu kita mulai berpikir apa sih yang sebenarnya potensi apa yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku pakan gitu kan ya. Yang umumnya dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan itu kan sebagai bahan baku pakan utama karena ikan itu kan kebutuhan proteinnya itu cukup tinggi ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa mensubstitusi, mencari alternatif untuk menggantikan si tepung ikan yang harganya sangat mahal dan sampai saat ini Indonesia pun masih impor bahan pakan tersebut. Lalu kita mencari gitu kan, kita studi literatur. Saya melihat ada potensi dari limbah peternakan ayam petelur. Sebenarnya limbah peternakan ayam petelur itu sangat banyak ya Bu ya. Yang sudah dimanfaatkan skala industri pun sudah sangat banyak. Ada tepung bulu ayam contohnya gitu kan ya. Tapi bagaimana kita cari solusi yang bisa diterapkan ke masyarakat yang menengah gitu kan ya Bu ya. Yang mereka tidak butuh teknologi yang terlalu tinggi untuk memanfaatkan bahan tersebut. Nah, salah satu yang terpintas yaitu kotoran ayam gitu kan ya. Sebenarnya pemanfaatan kotoran ayam itu banyak ya Bu ya. Ada yang umumnya itu dimanfaatkan sebagai pupuk salah satunya. Tapi saya juga pernah baca literatur juga ada pemanfaatan di peternakan sapi. Nah, di peternakan sapi melihat dari potensi tersebut harusnya mungkin ini bisa dimanfaatkan ke ikan.
Nah, berangkat dari situ akhirnya saya coba untuk mengkajinya gitu. Kita analisis kualitas nutrisinya, ternyata kualitas nutrisi cukup baik gitu kan ya. Lalu kita lanjut ke bagaimana kita terapkan ini ke ikan. Kita sudah sampai tahap penelitian ke ikan. Kita sudah selesaikan di tahun lalu penelitian yang didanai dari Kemendikbudristek. Kita lihat ternyata sampai taraf 15% pemanfaatan kotoran ayam di pakan ikan itu memberikan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan baik, efisien, dia masih memberikan efek yang positif. Sampai taraf 15%. Kualitas air juga begitu, tapi lebih dari itu kita kan juga ada perlakuan lebih dari 15%, kita sampai taraf 20%. Nah, ternyata pertumbuhannya agak terganggu memang di 20%. Mungkin karena kan kotoran ayam kan juga mempunyai yang namanya zat pembatas ya, Bu ya. Jadi ada pemanfaatan itu kan tidak bisa 100% gitu kan ya, karena dia kan limbah. Limbah itu kan pasti punya plus minus lah, Bu ya, namanya limbah gitu kan ya. Nah, salah satu faktor pembatasnya yaitu serat kasar tadi. Nah, serat kasarnya itu memang yang cukup tinggi. Nah, jadi menarik kesimpulan dari itulah akhirnya mungkin cukup sampai 15% jika kita hanya memanfaatkan kotoran ayam tanpa perlakuan gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau langsung gunain. Tapi kalau misalnya kemungkinan jika kita beri perlakuan sebelum kita berikan kepada ikan, mungkin dia bisa tarafnya dinaikkan penggunaannya di dalam pakan. Nah, begitu kurang lebih. Artinya begini, bisa saja kan kotoran itu langsung diberikan ke ikan, tetapi tentu saja hanya bisa diserap 15% gitu. Atau bagaimana? Bukan begitu. Jadi kita juga nggak bisa kasih langsung, Bu. Jadi ketika kita harus ada perlakuan dulu. Jadi ketika kita berikan langsung, misalnya nih kita ambil dari peternakan gitu kan ya, Bu ya. Dari peternakan itu kan dia kondisinya masih ada yang basah, ada yang kering di kadar air 30% lah. Sekitaran itu, dan itu nggak bisa langsung kita pakai gitu kan ya. Seperti kita tahu yang namanya kotoran amonia tinggi gitu kan. Itu kan pasti akan memberikan efek negatif kepada air. Jadi kalau di kami itu kami keringkan dulu. Nah, jadi ketika kita ambil sudah kita keringkan dulu. Nah, minimal kita amonianya udah berkurang lah. Ya. Jadi kita keringkan dulu. Itu juga kita formulasi, kita campur dengan bahan-bahan lain seperti dedak ya yang umum digunakan lah. Lalu kita cetak pelet. Jadi kita nggak langsung kasih tebar. Nah, kita bikin bentuk cetak pelet. Nah, kedepannya itu harapannya supaya penggunaannya bisa tinggi. Maksudnya 15% itu, Bu, 15% menggantikan bahan lain. Menggantikan bahan lain. Dalam hal ini yang kami gantikan yaitu tepung ikan. Nah, tepung ikan itu kita substitusi sampai 15%. Nah, 15%. Jadi si kotoran tadi, harapan ke depannya itu kita beri perlakuan dulu. Jadi tidak hanya pengeringan. Nah, jadi kita beri perlakuan bisa dengan pemanfaatan kapang gitu salah satunya ya, Bu ya. Jadi kita beri perlakuan supaya bagaimana nutrisinya agak lebih baik gitu kan ya, Bu ya. Jadi bisa kita olah lagi ke dalam pelet gitu. Dalam hal pengumpulan si kotoran tadi gitu ya. Kemudian membuat dikeringkan dulu atau dianginkan, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya sehingga menjadi itu berapa lama waktu yang diperlukan? Kalau kemarin itu kita bikin itu enggak terlalu sulit sih, Bu. Pengumpulan kita kan sebenarnya kalau peternakan itu kan memang menjual ya, mereka menjual kotoran mereka. Nah, mereka menjual kotoran mereka dan rata-rata yang beli itu memang untuk pupuk. Jadi kita memang beli, kita juga kerjasama ke kelompok ke peternak-peternak, kita kerjasama. Ya harapannya mereka kan senang ya ketika kita bilang kami mau analisis nih, uji nih bagaimana ini pemanfaatannya ke ikan. Kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan kan berarti nilai ekonominya naik ya, Bu ya. Yang umumnya mereka itu kan menjual kotoran itu kan yang penting keluar gitu kan ya, Bu ya. Mereka itu yang penting keluar gitu kan, dimanfaatkan pupuk ya, terserah orang mau beli itu. Tapi mereka memang menjualnya, jadi kita ambil dari si peternaknya. Nah, lalu kita keringkan sampai masih di kadar air berapa ya? Sekitar 14-15% lah. Nah, baru kita giling, lalu kita campur.
bahan-bahan lain. Campur dengan bahan-bahan lain. Nah, setelah jadi nih ya, terus dikasihin ke ikan lele gitu ya. Mengapa harus ada ikan lele? Kan di Sumatera Selatan atau di Palembang ini banyak ikan lain, misalnya ikan nila, ikan mas. Kenapa harus ikan lele yang menjadi pilihan utama? Sebenarnya memang bisa ya sebenarnya ke ikan-ikan lain. Kenapa kita pakainya ke ikan lele? Karena ikan lele itu adaptif. Nah, kenapa kita pakai dia pertama kali untuk kita uji? Karena dia adaptif. Itu aja sih, Bu. Nggak ada, maksudnya tidak ada pembanding lainnya. Misalnya nih udah diujiin ke lele, kemudian diuji juga ke ikan nila, sehingga kita lihat nih tingkat kesukaannya atau tingkat dia mencerna atau tingkat dia memakannya itu tinggi yang mana, sehingga kita bisa memutuskan gitu. Ya mungkin kedepannya itu nanti akan menjadi studi lanjutnya. Tapi untuk pertama memang ke ikan lele. Nanti mungkin ketika kita terapkan ke masyarakat juga kan mereka juga kan bisa jenisnya macam-macam ikannya, Bu ya. Jadi ikan lele ini hanya gambaran umumnya karena dia adaptif tadi, makanya kita ambil ke ikan lele. Ini udah diuji cobakan ke peternak lele di mana saja? Belum, kalau ke peternak lelenya belum, kita masih skala kita penelitian aja. Nah, dan rencananya memang mau kita ajukan ke skema pengabdian ya untuk ke kelompok-kelompok masyarakat supaya bisa jadi ada hilirisasi dari proses penelitian, tidak hanya berhenti penelitian saja gitu ya. Nah, dalam hal udah diuji coba ke ikan lele gitu ya, ada nggak sih efeknya atau misalnya keuntungannya dengan memakai si pakan berasal dari kotoran ayam ini? Kalau dari segi ekonomi mungkin ya, Bu ya. Kalau dari segi ekonomi kita belum sampai hitungan detail, tapi kita sudah hitungan kasarnya. Jika kita misalnya nih pakai 15% saja tepung kotoran ayam untuk mensubstitusi si kotoran ayam tadi, tepung ikan tadi. Kotoran ayam itu kan harganya itu sekitar 10.000 untuk 30 sampai 40 kilo. Tapi dengan kadar air cukup tinggi lah, sekitar hampir 30%. Berarti per kilonya paling berapa itu dibagi 30 kilo lah karena itu ya 10.000 ya. Lalu si tepung ikan itu harganya kisaran 9 sampai 12.000 per kilo, tapi dengan protein sekitar 40 sampai 50%. Nah, dengan kita memanfaatkan sebanyak 15% saja misalnya dalam adukan pakan 100 kilo, berarti kita sudah bisa mensubstitusi 15 kilonya dari si kotoran ayam. Nah, dengan misalnya kita membuat pakan 100 kilo kan paling tidak kita menggunakan tepung ikannya itu kan untuk mengejar protein si ikan. Ikan kan proteinnya tinggi ya untuk ngejar pakannya gitu kan ya, Bu. Misalnya kita butuh 40 kilo saja tepung ikan di dalam adukan pakan gitu kan ya, Bu. Berarti 15 persennya itu 15 kilonya itu kita bisa ganti si kotoran ayam. Dan 15 sisanya pakai tepung ikan. Jadi dia macam-macam ya, dalam satu pelet itu ada tepung ikan, ada kotoran dan bahan-bahan kayak kita lah, Bu, makan dalam satu piring ada nasi. Artinya dengan adanya substitusi itu dia mengurangi cost untuk pembelian bahan yang cukup tinggi tadi. Sehingga mengurangi cost untuk peternaknya sendiri, peternak ikan. Gitu. Baik, harapan kedepannya terhadap inovasi ini? Ya, harapan kedepannya ya seperti saya bilang tadi. Penelitian tidak hanya berakhir menjadi sebuah penelitian yang berakhir dengan publish-nya artikel ilmiah gitu kan ya, Bu ya. Harusnya bisa disebarluaskan. Harapannya itu sebuah penelitian bisa ada hilirisasinya gitu kan ya, dengan kembali lagi ke masyarakat. Tujuan kita kan sebagai dosen ada tridharma perguruan tinggi ya, tidak hanya mengajar, juga meneliti, lalu mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu harapan utamanya itu setidaknya kita bisa membantu kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan keilmuan kita tadi. Gitu ya, artinya tidak hanya kita atau dosen-dosen ataupun peneliti yang memanfaatkan, artinya tidak hanya tercapai tujuan pribadi, tetapi dengan adanya pakan ini dia bisa membantu masyarakat atau peternak, baik itu ya peternak ayamnya sendiri maupun peternak ikan. Baik, pesan-pesan atau mungkin kesannya selama melaksanakan inovasi dan pesan-pesannya kepada masyarakat, mungkin juga kepada mahasiswa-mahasiswanya terhadap
inovasi-inovasi selanjutnya. Silakan Bu. Ya, kesan-kesan selama meneliti ya pasti banyak ya Bu ya. Suka dukanya kita meneliti gitu kan ya, ketika kita terbentur kepada teori gitu kan ya. Tapi ya kita harus tetap semangat lah mengamalkan ilmu kita gitu kan ya. Seperti saya suka berpesan ke mahasiswa saya, selagi kita masih bisa bermanfaat, kenapa tidak? Mari kita berjuang, bisa bermanfaat gitu kan, memberikan kontribusi kita. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan kontribusi kita? Apa sih yang kita bisa berikan kepada masyarakat, kepada orang banyak gitu kan ya Bu ya. Nah, melalui sebagai kapasitas saya sebagai seorang dosen, ya apa yang bisa saya berikan ya melalui penelitian, melalui pengabdian, pengajaran gitu. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kalian berikan kontribusinya? Apalagi di zaman sekarang, kita dituntut memiliki peran gitu kan ya Bu ya, tidak hanya berkutat dengan diri kita sendiri gitu. Itu saja sih Bu. Baik, terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengembangkan inovasi ini ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang telah membantu Ibu atau tim-timnya. Silakan Bu. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah menyiapkan wadah bagi kita yang memiliki inovasi-inovasi ini ya Bu ya. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada tempat saya bernaung, Universitas Sumatera Selatan. Terima kasih atas dukungannya, atas kontribusinya selama ini. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek selaku pemberi dana dalam penelitian ini. Lalu terima kasih rekan satu tim saya, Ibu Raudatus Saada, yang mengisi keluh kesah selama kita menjalani penelitian ini. Terima kasih terhadap mahasiswa yang telah memberikan andil ya Bu ya, andil membantu berkeluh kesah bersama gitu kan ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Balitbang Novda telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan pengalaman saya ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Rizky Eka Putri, SPT MSI, dengan inovasinya limbah peternakan ayam petelur untuk pakan ikan lili. Mudah-mudahan inovasi dari Ibu Rizky ini akan memberikan nuansa baru terhadap pakan ikan dan memberikan nilai tambah ekonomi, baik itu bagi para peternak ikan dan juga bagi para peternak ayam, sehingga bisa meningkatkan ekonomi Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan saran, like, dan subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa juga kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di acara podcast kami selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.